Penggunaan bahasa baku dalam kehidupan. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Pesan yang hendak disampaikan haruslah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar tentu memiliki perbedaan yang cukup luas, sehingga bahasa yang hendak digunakan untuk berkomunikasi harus benar-benar merupakan bahasa yang mudah dipahami oleh pemakai bahasa. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa bahasa itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu bahasa lisan dan tulisan. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang telah dilembagakan, diterima oleh sebagian besar masyarakat sebagai norma penggunaan bahasa resmi, dan digunakan sebagai kerangka acuan dalam komunikasi tertulis maupun lisan yang formal. Bahasa baku digunakan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang telah ditetapkan, termasuk ejaan, tata bahasa, dan pemilihan kosakata yang tepat. Dalam konteks karya ilmiah, bahasa baku adalah bahasa standar yang digunakan agar tulisan memenuhi standar keilmuan dan formalitas, serta mengikuti pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, atau biasa kita kenal dengan PUEBI. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan dan bahasa negara yang memiliki peran yang sangat penting, yakni sebagai salah satu bahasa resmi negara yang digunakan oleh penduduk asli Indonesia. Selanjutnya, ada manfaat mempelajari bahasa baku. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan dan bahasa negara yang memiliki peran yang sangat penting, yakni sebagai salah satu bahasa resmi negara yang digunakan oleh penduduk asli Indonesia. Selanjutnya, ada ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama, menggunakan ucapan baku, yaitu ucapan yang tidak terpengaruh oleh ucapan bahasa daerah dan dialek-dialek yang ada. Yang kedua, ada menggunakan atau berpedoman pada ejaan yang berlaku. Lalu, ada menghindari pemakaian unsur-unsur yang terpengaruh oleh bahasa-bahasa dialek atau bahasa tutur sehari-hari, baik leksikal maupun gramatikal. Perbedaan bahasa baku dan tidak baku. Untuk bahasa baku, yakni ada kata mereka, dan untuk bahasa tidak baku, ada kata dia orang. Oke, selanjutnya untuk kata terakhir dalam bahasa baku ada kata memberitahukan, sedangkan pada kata bahasa tidak baku ada kasih tahu. Contoh kalimat dalam bahasa baku yakni ibu membeli obat di apotek dekat rumah. Jika dalam bahasa tidak baku menjadi Ibu beli obat di apotik dekat rumah. Baik, untuk kalimat selanjutnya ada adik membantu ibu membersihkan rumah dalam bahasa baku, sedangkan dalam bahasa tidak baku, adik bantuin ibu bersihin rumah. baik. Untuk contoh atau bentuk dari bahasa baku secara tulisan bisa kita lihat dari karya tulis ilmiah. Kita ketahui bahwa karya tulis ilmiah adalah sebuah karya tulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif serta faktual. Dalam penulisan karya ilmiah, untuk menyampaikan gagasan sesuai dengan ciri-ciri yang sudah diuraikan di atas, diperlukan media bahasa yang mampu mempresentasikan maksud dan tujuan secara optimal. Media bahasa yang dimaksudkan di sini adalah bahasa baku yang merupakan
bahasa pengantar yang diakui dan diresmikan dalam dunia pendidikan.